Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita sekalian nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sesi petang hari ini kita akan melanjutkan sesi masuk di bab iman, yang nanti akan kita awali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti ada hubungan erat sebenarnya antara iman dan Islam. Jadi kalau iman itu lebih kepada pekerjaan hati. Pekerjaan hati ini kelihatan apa mboten? Ketinggalan apa mboten? Mboten ketinggal. Kayak wastine piye kira-kira? Kayak aten-atenane mamane wah sithik-sithik gampang nesu mamane mergone atine sumpek. Contohnya wong nek ndek duit kuwi sithik-sithik gampang nesu. Orang yang baru masuk Islam niku memang disyariatkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan itu berarti muni napa mboten? Muni, kudu muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ora dibatin bahwa dia menyebut Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Apakah seperti itu? Tidak, bisa jadi tidak. Yang pikirannya yang rono-rono bisa jadi. Bukan satu dua orang, bukan bagi kita-kita saja yang umum, tidak. Tapi bagi kalangan orang alim pun kadang-kadang setan datang. Pas sholat rodok ngalamun blank, ini mau rakaat kedua atau ketiga. Akhirnya lali. Kenapa? Karena memang ya ini tadi hatinya orang connect. Tetapi yang connect, yang kelihatan, yang nampak adalah dohir. Itu sholat. Maka Islam itu lebih kepada salah satunya bentuknya adalah pekerjaan dohir. Tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang Arab Badui mengatakan aku beriman, oh belum, kamu belum beriman, tapi baru tunduk, baru Islam. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena iman adalah pekerjaan hati, kita memang setiap saat untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya. Sok-sok nek zikir ya awake dhewe ya zikire sing pengen akeh, senane kadang-kadang males siarkan zikir itu dan seterusnya. Nah, inilah yang namanya pekerjaan hati. Maka di ayat ini juga dikatakan bahwa karena iman belum masuk ke dalam hatimu dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi landasan teori buat kita sekalian betapa iman itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga di dalam kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Kalau ngadep yang Gusti Allah, aku ngerti. Nah, asal saya sudah Arab,
kiblat. Maghrib kita juga menghadap kiblat, begitu seterusnya. Nah, jadi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya tadi. Nah, disinilah sebagai bagian dari teori kita sekalian bahwa iman itu menjadi penting untuk kehidupan kita sekalian. Dan iman harus dibawa kemana-mana. Mengapa? Karena godaan iman banyak. Contoh godaan iman. Kalau kita umpamanya ada kesempatan itu kan boleh tak sekolah, mungkin pas ulangan. Bagi yang tidak beriman itu pengennya nyontek, pengennya jiplak. Pak guru kena pojokan kono, buka-buka ya. Itu kira-kira halaman telu. Itu berarti anak itu mesti belajar. Ukuran iman itu memang yang mengukur ya yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ngerti keimanannya seperti apa ya Gusti Allah. Kalimat yang ringan yang kecil tetapi itu menjadi bagian dari standar iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasmut, diam saja. Itu jadi standar iman. Jadi ini awal diri itu iman kalau Gusti Allah dan iman akan datangnya hari akhir. Nah, orang yang iman akan datangnya hari akhir adalah percaya kalau kita setelah di dunia itu enek negeri yang hidupnya kekal. Tinggal kita itu di dunia ini menetap nopo sementara. Sementara nggih, uripe awake dhewe ning donya ning Jatisari iki sementara. Jadi bagian dari standar iman. Contoh, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, diam saja. Itu dari standar iman. Jadi ini awal diri itu iman kalau Gusti Allah dan iman akan datangnya hari akhir. Nah, orang yang iman akan datangnya hari akhir adalah percaya kalau kita setelah di dunia itu enek negeri yang hidupnya kekal. Tinggal kita itu di dunia ini menetap nopo sementara. Sementara nggih, uripe awake dhewe ning donya ning Jatisari iki sementara. Falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada Allah dan Rasul. Iman itu membenarkan dengan hati. Hati kita itu membenarkan. Yang kedua, mengikrarkan dengan lisan. Dan yang ketiga, mengamalkan dengan anggota badan. Coba kita ada satu hal ya. Ngomongin orang ngaji gitu, ya. Atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, krasa madhep di hati kita. Apalagi ini yang hadirin yang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini contoh. Masa pandemi, masa corona, masa sekarang Omikron, itu menandakan, itu membuktikan bahwa dunia itu bukan tempat tinggal kita. Dunia yang awal diri bermampir mulai ada berbagai macam penyakit. Itu juga bagian dari cara Allah untuk membuktikan bahwa ning donya iku ora selamanya. Meskipun awal diri biar kematian loh. Kalau kematian datang, nggak bisa menghindar. Ini artinya apa? Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wis tak upeni kaya ngono, wis tak obati kaya ngono, tak aku kaya ngono, tak watun kaya ngono. Hasilnya kaya ngene berarti mungkin beberapa waktu itu kita lupa enggak berdoa pada Allah. Ya Allah, paneman sampun kula obat ya Allah. Sampun kula rambut ya Allah, sampun kula watun ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, kula tawakal datang panjenengan ya Allah, panjenengan paringi hasil ingkang sae. Nek memang hasilnya belum baik, seperti dikatakan Ustaz Aziz yang lalu, barangkali Allah akan ganti dengan yang lain. Jadi yang lain itu bisa jadi anaknya awake dhewe sukses. Parene rapi ning anaknya sukses. Sukses mulai nggawa oleh-oleh, Pak. Ya, Pak. Ya, anak dhewe pamane lara ora mari-mari kemudian Allah menyembuhkan, itu berarti berkah luar biasa. Itu niku carane Allah ganti itu di situ. Maka mari kita mengikhlaskan niat kita dengan berkehendak apa? Bahwa segalanya kita yakin, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang iman adalah disebut nama Allahnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat yang bertambahlah keimanan mereka. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini mengawali sesi kajian kita yang tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kembali betapa iman itu penting. Ma'asyiral hadirin,
jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Semoga kita sekalian nanti mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan sesi petang hari ini kita akan melanjutkan sesi masuk di bab iman, yang nanti akan kita awali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah tunduk atau Islam. Karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berarti ada hubungan erat sebenarnya antara iman dan Islam. Jadi kalau iman itu lebih kepada pekerjaan hati. Pekerjaan hati itu kelihatan apa mboten? Ketinggalan apa mboten? Mboten ketinggal. Kayak wastine piye kira-kira? Kayak aten-atenane mamane wah sithik-sithik gampang nesu mamane mergone atine sumpek. Contohnya wong nek ndek duit kuwi sithik-sithik gampang nesu. Orang yang baru masuk Islam niku memang disyariatkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan itu berarti muni napa mboten? Muni, kudu muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ora dibatin bahwa dia menyebut Maha Suci Engkau ya Allah yang Maha Tinggi. Apakah seperti itu? Tidak, bisa jadi tidak. Yang pikirannya yang rono-rono bisa jadi. Bukan satu dua orang, bukan bagi kita-kita saja yang umum, tidak. Tapi bagi kalangan orang alim pun kadang-kadang setan datang. Pas sholat rodok ngalamun blank, ini mau rakaat kedua atau ketiga. Akhirnya lali. Kenapa? Karena memang ya ini tadi hatinya orang connect. Tetapi yang connect, yang kelihatan, yang nampak adalah dohir. Itu sholat. Maka Islam itu lebih kepada salah satunya bentuknya adalah pekerjaan dohir. Tapi kita nggak tahu hatinya seperti apa. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Badui mengatakan aku beriman, oh belum, kamu belum beriman, tapi baru tunduk, baru Islam. Nah, maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena iman adalah pekerjaan hati, kita memang setiap saat untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mengikhlaskan niat kita dengan berkehendak apa? Bahwa segalanya kita yakin, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang iman adalah disebut nama Allahnya, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini mengawali sesi kajian kita yang tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kembali